Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Padepokan Nurwais Sejati. Jumpa lagi bersama kami. Saya Saiful sebagai host mendampingi narasumber kita, Pangeran Nata Adiguna Masud Thoib Jayakata Hadiningrat, sebagai yang menjelaskan mengenai sejarah dari raja-raja dan sultan-sultan Nusantara. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa nih, Romo? Saya merasa tertarik dengan Iya. kehebatan Panembahan Senopati ya, sebagai tokoh yang mendirikan kerajaan Mataram Islam. Jadi ini menarik karena penuh dengan perjuangan yang luar biasa, sehingga dari seorang prajurit sampai akhirnya bisa mendirikan satu dinasti yang besar, yaitu dinasti Mataram Islam. Baik pemirsa, seberapa menariknya kisah tentang sang pendiri kerajaan Mataram Islam. Mataram ini, Panembahan Senopati ini. Mari kita simak penjelasan dari Romo Masud. Iya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa Panembahan Senopati itu dulu dikenal dengan nama Ngabehi Loreng Pasar. Artinya seorang bangsawan yang tinggalnya di sebelah utara pasar, yaitu di Kerajaan Demak pada saat itu. Nah, di Kerajaan Demak lagi terjadi satu semacam pemberontakan lah, kalau sekarang seperti itu, yaitu dengan adanya Aryo Penangsang ya, yang ingin menuntut tahta, karena dulu yang berhak menjadi raja sesungguhnya adalah ayahnya ya, kalau di Jawa disebutnya Suronoto. Nah, Suronoto itu terbunuh. Biasa intrik dalam satu kerajaan, terjadi perebutan kekuasaan, maka dibunuh oleh Pangeran Hadiri, saudaranya sendiri. Dan dari pembunuhan inilah akhirnya Aryo Penangsang ingin menuntut balas, bahwa orang-orang yang sudah mengalahkan atau membunuh ayah saya harus mendapat balasannya. Dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Sultan Hadiwijaya. Nah, sehingga sasaran daripada pembunuhan ini atau pembalasan dendam ini adalah kepada raja yang berkuasa di Demak. Nah, pada saat itu ada orang namanya Ki Ageng Pemanahan, yaitu ayahnya dari Sutowijoyo tadi, yang mendapat gelar Ngabehi Loreng Pasar. Nah, Sutowijoyo itu adalah seorang pemuda, anak dari Ki Ageng Pemanahan, yang pada saat itu senang olah kanuragan itu, sehingga dia menjadi sangat hebat. Dan pada saat itu beliau adalah seperti anak muda yang lain, tidak begitu terkenal. Nah, Sultan Demak waktu itu belum punya putra ya, sehingga Sutowijoyo ini diangkat anak. Jadi Sutowijoyo itu satu contoh bahwa seorang raja tidak selalu harus anak raja. Ini satu contoh yang baik. Beliau adalah seorang rakyat biasa, anaknya Ki Ageng Pemanahan, dan kemudian diangkat anak oleh Sultan Demak, yaitu Sultan Hadiwijaya. Setelah dia anak angkat ini, kemudian lahirlah adik-adiknya ya, sehingga Sultan tenang karena sudah punya putra-putra yang lain. Nah, pada saat pemberontakan Aryo Penangsang ini demikian hebat, sehingga dan Aryo Penangsang itu memang hebat, sakti luar biasa. Beliau punya guru namanya Sunan Kudus gitu. Nah, akhirnya Sultan memberi semacam sayembara, siapa yang bisa mengalahkan atau membunuh Aryo Penangsang, maka dia akan saya beri hadiah, yaitu tanah yang namanya hutan terik, atau dikenalnya dengan hutan Mataram, yang pada saat itu belum ada penduduknya, kosong sama sekali.
Kalau agama Arya Penangsang itu apa tuh Romo? Islam. Islam Oh juga ya, ya? pada saat itu udah Islam semua. Tapi yang terjadi ini kan pertempuran untuk memperebutkan tahta. Sengketa. Ya sengketa biasa kalau dalam kerajaan selalu terjadi gitu. Dan anak turun Arya Penangsang atau Arya Jipang ini banyak yang di Jakarta kemudian pernah jadi penguasa-penguasa di Jakarta juga, gitu loh. Tapi khusus untuk episode ini akan saya jelaskan mengenai bagaimana seorang Senopati ini bisa dari rakyat biasa akhirnya bisa menjadi sultan dan bisa membuat satu kesultanan yang besar atau Mataram Islam. Nah, cerita selanjutnya kemudian dia berhasil mengalahkan Arya Penangsang sampai tewas, sehingga sesuai dengan janjinya, sebenarnya janjinya kepada ayahnya ini, Pak Ki Ageng Pamanahan, diberilah tanah itu yang kemudian menjadi hutan Mataram, yang sekarang menjadi hutan Mataram. Nah, di sana kemudian dibangun kecil-kecilan, itu mula-mula ya dikasih rumah joglo, kemudian lama-lama dikasih pagar, itu dibatasi. Nah, pada saat dikasih pagar sudah pakai bata itu udah bentuknya udah kayak keraton, paling tidak seperti kadipaten ini. Itu ada spionasenya ya, spionasenya dari Demak yang mengatakan itu kelihatannya Ki Ageng Pamanahan dan Pademangan Senopati mau ini apa? Kenapa disebut Pademangan Senopati? Karena dia bisa mengalahkan Arya Penangsang tadi, makanya dia Pademangan Senopati. Yang nama Sutawijaya, kemudian gelar rumahnya di sebelah utara pasar, Ngabehi Loreng Pasar, kemudian dia kemudian menjadi Senopati karena bisa memenangkan musuh raja. Nah, beliau adalah seorang pemuda yang gemar puasa lah begitu, berpuasa, bertapa, olah kanuragan, sehingga dia menjadi jiwa yang perwira. Bahkan konon dia itu bisa melihat alam gaib, bahkan bisa berteman dengan Kanjeng Ratu Kidul. Itu dalam ceritanya seperti itu. Nah, akhirnya Pademangan Senopati itu mendapat fitnah seolah-olah mau mendirikan negara sendiri. Nah, Raja Demak yang mendengar, pada saat itu Demak sudah pindah di Pajang ya, kerajaannya sudah tidak di Demak lagi, sudah pindah di Pajang. Nah, itu secara teori sebetulnya mudah sekali mengalahkan Senopati yang cuman punya tanah dan rakyatnya seberapa sih. Sementara Raja Pajang itu sudah punya pasukan gajah, pasukan kuda, pasukan darat terlengkap lah. Nah, ceritanya saat itu adalah terjadinya pertempuran itu dari Pajang, ayahnya itu Sultan Hadiwijaya itu datang dengan pasukan gajahnya, dengan pasukan lengkapnya untuk sebelum besar Mataram ini harus dihancurkan supaya tidak tumbuh menjadi negara, jadi pesaing gitu. Nah, tetapi Pademangan Senopati ini punya strategi yang luar biasa. Hutan itu dia bakar. Nah, kemudian dia berdoa pada Tuhan, mudah-mudahan ada kekuatan gaib yang bisa membantu dia. Dilalanya Gunung Merapi itu meletus, gitu kan. Hujan angin, hujan batu, petir segala macam melanda. Itu bapaknya mikir, kayaknya kok dia akan ditentukan menjadi raja. Kayaknya saya kok jadi sakit begini. Karena didukung kejadian alam itu Iya, ya, kejadian Romo, alam sebagai tadi. Nah, ini yang luar biasa. Tetapi kisah yang mistis ini, ada sejarawan Belanda itu yang mencari tahu apa benar bahwa Gunung Merapi meletus lalu dia mendapat kemenangan. jarak dari tanahnya itu yang akan jadi cikal bakal kerajaan Ya sekarang itu dengan Gunung Merapi itu nggak jauh juga. ya jauh sih, jauh. Gitu. Dulu Keraton Mataram yang di awal dibuat kan di Kota Gede namanya. Sekarang dikenal sebagai Kota Gede. Nah, si sejarawan Belanda itu mencari catatan-catatan dari para ahli-ahli vulkanologi dan lain-lain. Akhirnya dia menemukan memang pada tahun itu terjadi peperangan itu Gunung Merapi memang meletus. Berbarengan. Ya mungkin orang saya bilang dilalah. Dilalah itu apa, Romo?
ya tanpa disadari Tuhan berpihak pada berpihak pada karena dia kalau hitungan matematis dia minoritas ya. Iya minoritas. Bagaimana orang dia pasukan juga tidak sebesar ayahnya yang punya pasukan gajah dan lain-lain. Nah akhirnya peperangan itu secara cepat saya katakan dimenangkan oleh Senopati. Baik Romo, bagaimana kelanjutannya setelah terjadi penyerangan, kemudian ada peristiwa alam yang salah satunya yang paling ini menandakan tentang meletusnya gunung berapi itu Romo. Selanjutnya. Iya betul. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa menurut sejarah Belanda itu ilmiah ya, artinya memang sudah takdir bahwa Panembahan Senopati ini menjadi pemenang. Sesungguhnya yang berhak menjadi raja itu adalah adiknya, karena dia kan anak pungut tadi, ya kan, anak yang dipungut oleh raja. Jadi secara silsilah kerajaan dia tidak berhak menjadi raja kan, Panembahan. Tetapi adiknya juga nggak mau jadi raja. Saya serahkan kepada kakaknya semua. Saya tidak mau menjadi raja. Bahkan kalau ini mau ada barang-barang yang ada ini mau diambil, diboyong, monggo silakan. Jadi benar-benar terah baru itu ya Romo. Terah baru ini yang saya mau jelaskan bahwa seorang raja, terutama di Jawa ini, tidak harus bahwa bapaknya raja, tapi dia punya kemampuan yang hebat untuk menjadi raja. Akhirnya dia punya kekuasaan, punya wilayah, punya rakyat kan begitu. Dan dia bisa membangun satu tata negara yang bagus. Contohnya Panembahan Senopati ini gitu. Jadi itulah contoh. Jadi seperti Satria Piningit di zamannya Romo. Mungkin gitu seperti itu. Orang nggak akan nyangka orang dia anak jenderal bukan, anak apa bukan, bahkan cuma anak pungut, tapi bisa menjadi raja. Nah setelah semua itu dia menangkan dengan baik, dia sampai di kerajaan Pajang itu, adiknya itu juga hormat sekali dengan dia. Kalau Kang Mas mau silakan. Keris pusaka itu atau tombak atau apa saja lah, kereta kencana boleh diangkut ke sana. Akhirnya beliau mengatakan apa? Adikku, aku tidak perlu itu semua. Saya cuma perlu satu, yaitu gong Kiai Bijak. Gong gitu loh. Jadi gong itu kalau dipukul tuh suaranya demikian mengerikan sehingga musuh-musuh ketakutan. Itu namanya Nah inilah dia seorang raja yang memulai bikin kerajaan, merintis dari zero, akhirnya punya kerajaan yang besar dan bisa menguasai Pulau Jawa. Bahkan generasi berikutnya diteruskan dengan keturunannya, yaitu yang terhebat adalah Sultan Agung. Jadi memang kehebatannya dia itu kewibawaannya Romo ya, pertama dia didukung karismanya. Di awalnya memang sudah jadi ya. Kayak sekarang ibaratnya udah viral didukung dengan gunung berapi. Betul. Kemudian kekuatan gaib itu dengan ditambah lagi dengan strateginya, akhirnya dia tidak perlu senjata lagi, tinggal gong aja dia bisa jadikan shock terapi buat lawan-lawan yang tinggal dipukul aja. Jadi cukup gong. Mental lawan sudah jatuh ya Romo. Gitu. Dan ini yang perlu yang menurut kita menjadi teladan, dia tidak serakah. Gongnya itu masih ada tuh sampai sekarang tuh Romo. Masih. Ada ya. Ya, Kiai Bijak namanya. Gong Kiai Bijak. Ya memang biasanya seorang raja atau keturunannya kalau mau ngaku jadi raja apa senjatamu. Jadi kalau dulu fungsi gong itu apa Romo? Mau perang kan? Oh tanda perang. Ya jadi kalau di Eropa itu kayak tabur gitu. Nah itu kalau maju itu langsung tiung bunyikan seperti itu. Makanya dia pusaka juga walaupun bentuknya gong. Gong ya. Kalau di Kedaton Jakarta kan ada gong di depan gitu ya. Itu salah satu warisan nenek moyang. Jadi itu sebenarnya kalau kayak komando bunyinya. Satu sirine ya. Jadi disitulah bahwa seorang raja itu nggak usah ditanya loh, bapakmu nggak raja kok kamu jadi raja. Kalau dia mampu ya boleh saja. Kan begitu. Nah, dan dia bisa membimbing, bisa membuat rakyatnya sejahtera gitu loh. Dan akhirnya dia bisa menaklukkan ya, sampai diteruskan oleh Sultan Agung itu dia menaklukkan di daerah NTB itu, Nusa Tenggara Barat itu kan ada kota namanya Mataram juga kan. Nah, karena dikuasai oleh beliau. Palembang juga ditaklukkan, Banten ditaklukkan loh. Semua takluk.
Jadi waktu itu Mataram memang luar biasa. Dialah di abad 17 itu kerajaan di Jawa terbesar, bahkan dia menguasai. Bahkan dia bisa mengalahkan rajanya wanita itu dari Kalimantan Barat. Nah, rajanya itu kemudian sampai dibawa ke mana? Ke daerah Mataram, sekarang namanya Sleman. Nah, disitulah dia semacam di penjara, tapi bukan tempat penjara, rumah gitu ya. Di apa namanya? Diamankan lah istilah sekarang. Nah, Raja Putri ini yang dari Kalimantan Barat itu punya intan yang dikenal dengan namanya intan Kobi. Intannya itu paling besar di dunia itu. Nah, itu tetapi tidak dirampas oleh Sultan Agung, disembunyikan oleh Raja Putri dari Kalimantan Barat. Konon setelah saya baca juga beberapa kitab di sejarah di Kalimantan Barat, intan Kobi itu jadi rebutan pada saat Inggris, Belanda datang, dan konon diambil oleh Inggris. Makanya kita itu punya pusaka-pusaka hebat sejak zaman dulu, tapi biasanya diambil para penjajah. Itu salah satunya adalah ini. Nah, di dalam episode berikutnya Sultan Agung itu nanti kita ceritakan, itu hebat lagi karena pertempurannya demikian rupa. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa Jayakarta, Banten, Mataram itu ada hubungan, ya ada. Karena dari sini, mulai dari terah dinasti darah tadi juga ada, kekeluaran juga ada, dan akhirnya menjadi persahabatan. Baik, gitu. Pemirsa Padepokan Norway Sejati, jika cerita ini menarik, kita meminta dukungan dari pemirsa sekalian untuk subscribe channel kita, like dan juga komen gitu. Apakah ada ingin melanjutkan serial mengenai kisah dari Kerajaan Mataram, silakan komen. Nah, demikian cerita ini kita akhiri.